Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga. Nah, pada video kali ini kita nggak bakal bahas ya, yaitu mengenai obat, tapi kita bahas yaitu mengenai patofisiologi dari suatu penyakit ya. Jadi yang kita bakal bahas yaitu osteoporosis. Jadi kita bakal bahas tuntas dari apa itu osteoporosis, kemudian penyebabnya, lalu tata laksananya bagaimana, kemudian diagnosanya juga bagaimana, dan kapan harus ke dokter. Nah, langsung aja kita bahas, yaitu temanya mengenal osteoporosis. Jadi osteoporosis itu jika tidak dicegah dan diobati dengan baik, itu akan berdampak pada kualitas gerak tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengenal osteoporosis, simak presentasi pada kali ini. Nah, jadi osteoporosis itu kondisi ketika kepadatan tulang itu tuh berkurang atau kita kenal dengan tulang itu menjadi kropos sehingga kalau tulang kropos dia mudah patah. Osteoporosis ini jarang menimbulkan gejala ya, biasanya diketahui ketika penderita itu jatuh atau mengalami cedera sehingga menyebabkan patah tulang. Nah, osteoporosis ini bisa dialami siapa saja ya, termasuk anak-anak, orang dewasa. Namun, osteoporosis ini lebih sering terjadi pada wanita ketika memasuki masa menopause. Jadi, kondisi disebabkan berkurangnya kadar hormon estrogen ya. Nah, untuk penyebab osteoporosis sendiri itu dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi tulang, yaitu proses pergantian sel tulang ya yang lama dan rapuh sehingga uh, sel tulang yang baru. Nah, di usia muda kemampuan regenerasi ini sangat baik sehingga sel-sel baru itu lebih cepat terbentuk. Akan tetapi ya, ketika regenerasi ini menurun juga dia seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Osteoporosis ini terjadi ketika kepadatan tulang itu tidak terbentuk dan terjaga dengan baik sejak muda. Nah, untuk faktor resikonya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dapat dicegah atau diatasi atau ditangani, dan ada yang tidak dapat diatasi. Ini biasanya lebih kayak ke faktor ya. Nah, di sini untuk faktor resiko osteoporosis, jadi yang pertama itu yang dapat dimodifikasi. Jadi mencakup banyak kondisi nih ya. Jadi seperti yang dapat dimodifikasi itu seperti hormon, terus berat badan kurang, kurang mengonsumsi vitamin, misalnya vitamin D dan kalsium, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, itu yang jenis osteoporosis yang dia tuh dapat ditangani atau dicegah. Sedangkan yang tidak dapat ditangani atau tidak dapat dimodifikasi itu seperti jenis kelamin, wanita itu lebih rentan ya karena ngaruhnya ke hormon estrogen. Kemudian lansia itu juga sangat rentan, berat badan yang kurang dan kurang aktivitas fisik. Jadi orang yang kurang aktivitas fisik itu tuh akan lebih rentan terkena osteoporosis karena uh, pembentukan vitamin atau kalsium yang ada di dalam tubuh itu berkurang juga. Nah, untuk gejala yang dialami pada orang yang osteoporosis itu seperti sakit punggung yang disebabkan oleh tulang belakang yang patah. Bisa juga menurunnya tinggi badan dari waktu ke waktu. Bisa juga postur tubuh yang bungkuk hingga patah tulang. Uh, untuk osteoporosis ini dikenal juga sebagai silent disease ya, atau penyakit diam karena penderitanya itu tidak merasakan gejala pada tahap awalnya. Jadi lama-kelamaan tulang seseorang itu nanti akan melemah sehingga dapat menyebabkan gejala seperti tadi yang telah dipaparkan. Nah, untuk diagnosis sendiri dari osteoporosis itu di sini biasanya nanti dokter akan memastikan atau melakukan pemeriksaan ya berupa Rontgen, CT scan, MRI untuk melihat lebih jelas bagaimana sih kondisi si tulang yang patah,
Kemudian tes darah biasanya untuk mengetahui kadar sel darah, elektrolit, hormon, termasuk juga hormon tiroid, paratiroid, estrogen, dan testosteron. Nah, itu biasanya juga bakal bisa menjadi penyebab ya dari osteoporosis, misalnya pada hormon tiroid, paratiroid, estrogen gitu. Terus bisa juga tes bone mineral density atau BMD. Jadi untuk melihat tingkat kepadatan tulang tuh dan menentukan resiko terjadinya patah tulang. Lalu bagaimana untuk pengobatan osteoporosis sendiri? Jadi pengobatannya itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama ketika untuk menangani seseorang yang patah tulang. Jadi itu ada beberapa pencegahan ya. Nanti akan dianjurkan atau diawasi oleh dokter. Dan untuk pengobatan misalnya untuk eh, pengobatan secara farmakologi atau lini terapinya ya bisa dengan pengobatan osteoporosis non hormonal. Jadi dia meliputi pemberian kalsium dan suplemen vitamin D, bifosfat, dan strotium renal. Sedangkan untuk yang pengobatan osteoporosis hormonal atau dia lebih ke hormon ya, misalnya seperti tadi disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen, itu pengobatannya yaitu dengan pemberian hormon, tentunya untuk menjaga kepadatan tulang. Misalnya hormonnya tadi hormon estrogen. Nah, untuk pencegahannya sendiri yaitu dengan melakukan kegiatan di atas ya, yaitu itu dapat mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Jadi seperti diet, olahraga, berjalan, mendaki, jogging, dan gaya hidup sehat. Nah, lalu kapan sih kita harus ke dokter? Ya sebenarnya kapan harus ke dokter kan nggak tahu ya, karena kan gejala dari osteoporosis itu memang tidak begitu jelas gitu ya. Karena gejalanya tadi hampir sama dengan penyakit mungkin ketika demam, kedemam itu kan badan kita kan rasanya tulang-tulangnya sakit semua. Nah, jadi kapan kita harus ke dokter ya sedini mungkin sih. Jadi kayak kita tuh harus melakukan pengecekan berkala gitu. Walaupun kita sehat, tapi kita harus melakukan pengecekan kesehatan kita sendiri. Bagaimana ketika seseorang itu udah terkena osteoporosis ya? Berarti kita harus apa segera membawa pasien tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan untuk penegakan diagnosanya agar lebih jelas. Oke, sekian. Terima kasih.